Tiba saatnya kita memulaikan ibadah kita Minggu 2 Masaren 1 Maret 2026 yang disambut dengan tema mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan dalam keluarga yang dilayani oleh Evangelis Novia Dalam. Oleh sebab itu, mari kita undang Roh Kudus dalam hati kita setiap kita. Mari kita bersaat teduh, saat teduh dimulai. Mari kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian Metodis 85 Betapa Indah Harinya. Dia
Mazmur pengucap syukur. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakui dosa kita, mari kita minta pengampunan kepada Tuhan. Mungkin di dalam beberapa hari ini kita telah berbuat salah, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang, Dia tidak membiarkan kita lumpuh dalam kesalahan dosa. Mari kita bersama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau tidak pernah menjadikan kami sempurna. Dengan benar hati kami mengaku bahwa kami seringkali tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga sering tidak mengasihi sama manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nasib kami telah membawa kami Bapa dalam kebenaran. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari pikiran kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk dalam kemuliaan yang sempurna dan kerajaan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Siapakah seperti Engkau Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat muridnya sendiri dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Kiranya Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melimpahkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Mari kita bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian metodis 94 Roh Kudus tetap teguh. Jiwa yang kecil
Alkitab, dan saya yang akan membacakan ayat yang ganjil dan yang terakhir nanti kita bersama-sama. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya Dia telah tidak tidur menjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga tempat masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bersama dengan umat percaya, gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Raja langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita susah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, tidak dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit kembali dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan satu, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, membangkitkan dari hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, episode kita pada ibadah pagi ini terambil dari Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5 dan ayat yang ke-13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ayatnya yang ke-13 sampai 17. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman.
Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Saatnya kita menyaksikan kesaksian pujian dari saudara kita. Saya menyanyikan di lagu satu-satunya pengharapanku. Dunia berubah, tapi kasih-Mu Tuhan
luar biasa kesaksian dari bersama kita. Setiap pengharapan, setiap keinginan hati kita, Tuhan selalu bekerja di atas kita. Warta jemaat kita pada pagi hari ini, Panitia Kebaktian, terima kasih untuk pelayan firman Ibu Evangelis Nosia Daud dan semua tim pelayan yang melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kami mengingatkan untuk pelayan Minggu 8 Maret 2026, Minggu ketiga Masale, pelayan firman oleh Bapak Pendeta Jelis Damanik, liturgis Ibu Sofi Trina Inggolan, pemandu pujian Saudari Julina Zega dan Ramsul Gula, pemusik Shoshan Damanik, pembaca epistel Saudara Yuyun Fernando Gear, doa syafaat Bapak Edward Hutagalung, persembahan Saudara Boinus Wobogau, operator streaming Saudara Martin Lutherku, operator Slider Saudari Rosalina Hutajulu, persembahan pujian dari P3MI dan P2MI, penyambut jemaat Saudari Revi Maures Kawarubu dan Saudari Nilai Guru. Panitia perayaan sudah dibentuk dan janji iman sudah tertera di wakta, bisa kita lihat di wakta. Komisi misi dan PI akan mengadakan bulan misi pada bulan Maret ini, atau nantinya lebih dijelaskan oleh Ketua Komisi Misi. Komisi Penata Keuangan dan Bendahara, kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja. Persembahan ke depan adalah untuk kas persepuluhan. Menghimbau jemaat untuk menggunakan amplop putih untuk persepuluhan, ucapan syukur dan janji iman. Persembahan dan kehadiran jemaat Minggu 1 sampai 22 Februari 2026 bisa kita lihat di wakta. Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat beribadah dan memberikan persembahan, terutama persembahan persepuluhan, janji iman dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Komisi keanggotaan dan evangelisasi, statistik kelas meeting serentak bisa kita lihat di wakta. Kelas meeting keluarga menghimbau agar jemaat dapat mengadakan kelas meeting keluarga di rumah-rumah jemaat. Ulang tahun anggota jemaat di bulan Maret 2026, 1 Maret Saudara Nikso Tapani, 2 Maret Ibu Ruri Satiari Asidiria Sirait, 3 Maret Ibu Tina Bungalesti, 8 Maret Afun Kandi, 30 Maret Bapak Ari Zulfana atau Ibu Tina Bungalesti, 23 Maret Saudari Mas Dayanti Gula, 23 Maret Saudari Berliana Putri Lestari Panggabean, 24 Maret George Alex Lous Hutagalung. Dan jika ada anggota jemaat yang berulang tahun di bulan Februari, mohon diinfo ke Komisi Keanggotaan CLS Ibu Eviati atau Saudari Bernase agar bisa diwakilkan. Komisi Pendidikan Agama Kristen PAK katekisasi CD diadakan setiap hari Sabtu pukul 17.30 sampai 19 WITA bertempat di gereja. Doa pagi setiap Sabtu pagi pukul 6 sampai 7 di gereja, menghimbau kehadiran semua jemaat. Kehadiran doa pagi serta pokok-pokok doa bisa kita lihat di wakta. Sekretaris Rapat Pengurus P3MI akan diadakan hari ini, Minggu 1 Maret 2026 setelah ibadah Minggu, mengingatkan semua pengurus untuk hadir bersama dengan semua anggota P3MI. Jadwal kelas meeting P3MI bisa kita lihat di wakta, serta statistik kehadiran kelas meeting dan persekutuan setiap Sabtu pukul 19 WITA dan statistik kehadiran persekutuan dan keuangan
serta pengeluaran dan saldo kas bendahara bisa kita lihat di warta. Demikian warta jemaat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba-tiba kita mulaikan doa syafaat kita. Mari kita mengangkat satu lagu pujian dengan nyanyian metodis 91, gunakanlah waktu. Bapak Ibu, mari kita naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kepada kami memuji memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Kami bersyukur Bapa boleh berada di tempat ini dalam memuji memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak layak berada di hadapan-Mu karena kami orang yang berdosa. Dan Yesus, kami mohon kepada Tuhan, hapuskan segala dosa yang kami perbuat, mulai dari pikiran kami Tuhan, perkataan kami, tingkah laku kami. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya Ia menjadi penghalang berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kau berkati Tuhan, pemimpin negara kami Tuhan, mulai dari pusat dan sampai ke tingkat daerah. Tuhan Yesus, kami serahkan juga Tuhan dalam tangan penghasilan Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kau berkati gereja-gereja Tuhan yang sedang bertumbuh, dan kami juga berdoa Tuhan terkhususnya di Kalimantan dan terkhususnya Tuhan untuk gereja kami ini. Kau berkati Tuhan, Kau berkati setiap pertumbuhan dalam pelayanan kami Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berkati juga Tuhan hamba-Mu Tuhan yang melayani tempat ini, Pak Pendeta James, dan kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Pak Pendeta Erwin Tuhan yang sekarang sedang sakit. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang merupakan
dokter, Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Kiranya Pak Pendeta Erwin dapat merasakan kasih-Mu yang sempurna. Dan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat Gaby Grace Tuhan, dan kami juga serahkan Tuhan untuk kongres yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei Tuhan 2026. Engkau berikan kelancaran Tuhan, segala persiapan Engkau berkati dengan sempurna. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk lahan parkir dan bangunan yang ada di depan gereja ini Tuhan. Engkau berkati untuk proses hukumnya Tuhan, kiranya dapat berjalan dengan lancar Tuhan, sehingga dapat mendapatkan kejelasan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang setia beribadah di tempat ini. Engkau berkati juga Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang sudah berkeluarga. Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati pekerjaan mereka Tuhan. Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan Tuhan untuk anak-anak mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang bekerja. Engkau berkati dengan sempurna. Engkau berkati mereka di dalam pekerjaan mereka Tuhan. Engkau berikan kelancaran dan kesehatan bagi tubuh mereka. Begitu juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu jemaat-Mu yang masih dalam menempuh pendidikan, mulai dari perkuliahan sampai kita Tuhan. Kau berkati dalam studi mereka Tuhan, kiranya mereka dapat menjalani studi mereka dengan penuh sukacita. Tuhan, kami juga serahkan dalam tangan pengasihan-Mu untuk orang tua kami Tuhan, yang juga dari sisi kami, keluarga kami Tuhan. Kau berkati juga Tuhan. Kau berikan kesehatan bagi mereka Tuhan. Kau berikan rezeki Tuhan, sehingga kemuliaan bagi nama-Mu di atas kerajaan surga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan Maret ini. Kau berkati juga mereka Tuhan dalam umur yang baru yang Kau berikan kepada mereka. Kiranya mereka Tuhan dapat bertumbuh lebih lagi dalam mengenal dan memuji nama-Mu di atas kerajaan surga. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan yang saat ini menaikkan doa syafaat kami. Kiranya Engkau mendengarkan setiap doa yang kami sampaikan di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita menyanyi dengan nyanyian Metodis 102, Aku suka mengucapkan cerita. Yesus.
menggantikan kami orang berdosa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu untuk bersama-sama membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Dan terkhusus hati dan jiwa kami bersatu dengan firman ya Tuhan. Sehingga apa yang kami tampilkan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami pikirkan, semuanya itu berpadanan dengan firman yang mulia. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami melalui kuasa Roh Kudus bahwa kami adalah cerminan daripada gambar dan rupa Allah. Terima kasih untuk kehormatan dan keistimewaan yang kami boleh saat ini terima ya Tuhan di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya melalui kuasa Roh Kudus akan menolong kami sehingga kami menaruh firman-Mu ke tempat yang paling dalam hidup kami, di hati kami ya Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Mari kita membuka firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan dalam keluarga. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca bergantian, saya ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-9. Jika sudah ketemu katakan amin. Amin. Abraham dipanggil Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau dalam membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu berkata seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat yang kelima, Abraham membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem. Pemohon telah mati di Horeb. Waktu itu orang Kanaan tinggal di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dia pindah ke Bukit sebagai Betel. Ia memasang namanya di antara Betel sebelah barat dan Ai sebelah timur. Lalu dia menjadikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah negeri. Bapak Ibu Saudara kekasih yang Tuhan, bahwa Abraham adalah bapak orang beriman. Karena dia adalah prototipe dari iman itu sendiri. Sebagai orang beriman, orang pertama yang benar-benar mengaplikasikan iman itu tidak mudah. Saudara, ketika kita melayani di Meratus, semua daerah di Meratus itu yang dikatakan sebagai pedalaman, itu sudah ada jalan walaupun setapak. Itu artinya ada orang yang pernah ke sana, yang
membuat jalan itu. Namun pada masa Abraham, saudara sekalian, belum pernah ada orang meninggalkan tanah kelahirannya dan dia pergi menuju tanah yang dia tidak pernah tahu dan tidak pernah kenal. Saya bisa membayangkan, saudara, betapa hutan itu benar-benar hutan perawan. Seperti apa mengajak istri, keponakan, serta para budaknya, dan juga diambil semua barang miliknya dan dibawa menuju ke suatu tempat yang mereka tidak pernah kenal. Tentunya melewati hutan, melewati sungai, melewati banyak sekali rintangan. Belum lagi mereka akan menghadapi, saudara sekalian, penyembahan awal, ritual awal daripada orang-orang Kanaan. Dan mereka adalah orang-orang kanibal. Jadi kalau ada yang namanya sumanto, orang yang makan orang, itu tidak terjadi pada saat ini. Di awal abad pertama sudah ada yang namanya kanibalisme. Itu sangat menakutkan, saudara sekalian. Saya terkejut dengan satu berita, dan saya kira saudara dan saya sama terkejutnya. Yang sangat viral hari-hari ini, yaitu kasus Jeffrey Epstein. Bahkan di akun banknya, dia menamakan dirinya adalah Baal. Saudara tahu Baal itu siapa? Dia adalah dewa kegelapan dari ritual kuno. Orang pertama Kanaan. Dan itu pemakan orang, saudara. Dan Baal itu adalah menuntut kemurnian. Apa itu yang mereka anggap murni? Yaitu anak-anak kecil yang dipersembahkan darah dagingnya sebagai satu bentuk energi kuasa yang akan mereka terima ketika mereka mengorbankan anak-anak kecil. Bukan hanya itu saja, saudara. Ketika kasus Jeffrey Epstein itu dibuka oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat, hari ini ada kurang lebih 3 juta files dan dibuka satu persatu, sudah. Ada begitu banyak video, ada begitu banyak, saudara sekalian, gambar-gambar yang memberitahu kita anak-anak ini dieksploitasi secara seksual, mereka diperkosa, saudara, anak kecil 14 tahun ke bawah, saudara, bahkan ada bayi-bayi. Karena Jeffrey Epstein itu, saudara, triliuner Amerika Serikat, saudara, dan dia punya hubungan relasi dengan elit global di Amerika Serikat dan di mana-mana di luar negeri, saudara, termasuk Dalai Lama. Saya terkejut ketika foto Dalai Lama di file daripada Jeffrey Epstein. Mereka termasuk pedofil, penyuka anak kecil. Jeffrey Epstein itu, saudara sekalian, bisa mengambil semua wanita cantik, supermodel apapun, karena dia punya uang, punya hepeng, saudara. Tetapi kenapa dia menyukai anak-anak kecil, saudara? Sebagai kaum pedofil, saudara sekalian, dia tidak hanya menyukai, saudara. Anak kecil bukan sekedar kepuasan fisik, tapi sebuah ritual energi untuk apa, saudara? Untuk melawan Tuhan. Bukan kebodohan, tapi teknologi spiritual, saudara. Alam
bukan kita pikir kita ibadah, nyanyi, memuji Tuhan, that's it. No. Itu bukan hanya sekedar. Itu rohmu, saudara, yang meneriakkan penyembahanmu kepada Tuhan. Dan itu dilawan semua oleh Epstein. IQ-nya tinggi, lulusan Ivy League, penguasa teknologi, dan bukan soal biologis tapi teologis, saudara sekalian. Karena di pulau pribadi Epstein ini, saudara, ada satu tempat untuk penyembahan kepada setan, dewa Baal dan dewa Molok. Di sana dikorbankan bayi-bayi, dimakan, diminum darahnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang nyata, saudara sekalian. Mengorbankan kemurnian untuk mendapatkan kuasa, power di dalam kehidupan mereka. Soal dukun itu bukan Indonesia nomor 1, Amerika nomor 1, saudara. Bahkan dengar setelah ada file-file yang dibuka, saudara, termasuk salah satunya adalah pandemi COVID-19, termasuk obatnya itu adalah dari Bill Gates. Karena Bill Gates adalah salah satu-satunya, saudara, penyandang dana terbesar daripada semua ritual yang dilakukan oleh Epstein. Saudara yang dikasihi Tuhan, Donald Trump itu terseret di sini, saudara, karena banyak foto dan videonya ada di file tersebut. Saya tidak tahu apakah itu AI ataukah itu kenyataannya file yang sesungguhnya, tapi jika Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengeluarkan file itu sudah pasti sesuatu yang memang kejadiannya seperti itu. Salah satunya juga adalah Rihanna, Madonna, Angelina Jolie, Celine Dion. Kemudian Celine Dion hari ini dia bertobat. Bill Clinton itu salah satunya. Dia adalah pengkonsumsi anak-anak pedofil dari apa yang ada di Pulau Epstein. Lady Gaga, Raja Charles, Pangeran Andrew, 3 juta file, saudara, ribuan foto dan video pedofilia, sadomasokis, kanibalisme, anggota Illuminati, saudara. Justin Bieber, Scarlett Johansson, Adam Sandler, Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson, dan banyak sekali, saudara, artis-artis yang termasuk di dalam menganut Illuminati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenyataan yang pahit hari ini, kalau kita tidak pernah berdoa buat anak-anak kecil dimanapun di dunia ini, saudara, adalah mereka terhilang dan nyawanya diserahkan kepada setan. Mari kita berdoa, saudara, supaya mereka Tuhan selamatkan. Anak-anak tidak berdaya. Salah satunya mereka dibeli oleh Epstein dari orang tuanya sendiri karena mereka membutuhkan uang. Dan banyak korban-korban bencana alam di dunia ini itu anak-anak kecilnya direkrut oleh Epstein. Saudara, ini sesuatu yang nyata. Mari kita kembali kepada Abraham. Abraham itu orang pertama yang membuka jalan menuju ke tanah yang Tuhan janjikan dengan perkataan, kalau tanah ini akan menjadi milikmu. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Saudara, perkataan firman ini tidak main-main, saudara sekalian. Apa yang ada di tangan Abraham itu adalah power spiritual yang akan mendorong dia, yang akan menguatkan dia untuk maju di dalam ketidaktahuan Abraham.
Jangan pikir saudara Abraham ini baik kah, spesial kah, sehingga Tuhan pilih dia. Enggak, dia sama seperti kita, darah dan daging. Siapa bilang Abraham sempurna? Bahkan dia bilang kepada istrinya, kalau nanti kita ke Mesir, karena waktu itu Kanaan kelaparan, mereka pindah ke Mesir. Saudara, di Mesir itu dia lihat istrinya, dia lihat betul-betul istrinya. Kamu terlalu cantik, pasti Raja Mesir mau sama kamu. Jadi nanti kalau ditanya, bilang, kamu itu adikku, bukan istriku, supaya kamu tidak diapa-apain. Saudara terkasih yang Tuhan, sebegitunya saudara, seorang suami yang bertanggung jawab, dia tidak melindungi istrinya, dia tidak berjalan di depan istrinya dan berkata, dia istriku, kamu mau apa? Yang dilakukan adalah, kamu jalan, bilang kamu adikku. Saudara terkasih, tidak sempurnanya Abraham seperti itu, tapi yang menyempurnakan langkahnya itu adalah kuasa Roh Kudus yang akan mendorong dia untuk menuju ke tanah perjanjian. Saudara, siapa di antara kita yang tidak jahat hatinya? Semua kita tuh jahat, saudara. Teman makan teman. Kenapa ada istilah teman makan teman? Karena hatinya jahat. Mengkhianati temannya, saudara. Ada orang selingkuh dalam pernikahan, itu bukan karena dia mau selingkuh dalam pernikahan. Dia tuh sudah kebiasaan sejak dia muda. Suka lirik sana sini, semua cewek yang cantik dia lirik, ya. Kalau nggak dapat, dia fitnah. Ya kan? Saya ingat betul, kakak saya itu beda sama saya. Saya mancung ke dalam, dia mancungnya keluar gitu. Maksudnya dia tuh cantik. Dia persis bapak saya. Waktu itu dia pacaran. Orang tua saya tidak suka dengan laki-laki itu. Saya termasuk salah satu. Tapi saya sudah di sekolah teologi, sehingga saya hanya berkata, itu laki-laki itu yang kamu pacari itu gak sopan. Sama orang tua kalau dia lagi makan di rumah, dia beli bakso atau dia panggil siapa gitu, panggil makanan lewat gitu, gak pernah dia tegur orang tua saya. Sehingga kakak saya akhirnya mikir, iya betul juga ya, dia gak sopan, dia ini, putus aja. Diputus, saudara, marah ini cowoknya, dia fitnah, dia sudah ngapain itu kakak saya. Pokoknya kakak saya itu sudah gak perawan dengan dia, katanya begitu. Marahlah orang tua saya. Mulutmu saya sambal ya, disambal sama mama saya kalau bikin sambal pedes, ya, orang Jawa kan saudara. Kamu berani bilang sekali lagi kita lapor. Untung hari itu saya belum kenal Pak Tampu. Kalau sudah kenal saya lapor Pak Tampu, bagaimana ini kasus kakak saya ini, ya, supaya diseret itu laki-laki ke pengadilan gitu. Saudara terkasih yang Tuhan, saya cerita ini saya lagi memikirkan, saudara, siapa di sini yang nggak jahat, saudara? Laki-laki temannya bisa jahat kepada perempuan, kepada pacarnya. Suami bisa jahat dengan istri, istri bisa jahat dengan suami. Kalau suami berkata, aku kan cari uang, dia cuci piring, bantu istrinya masak aja nggak pernah, saudara. Padahal istrinya dari pagi hingga malam dia bekerja, dia sampai di rumah dia capek, kepingin makan. Tapi suami gak mau bantu, itu jahat. Seorang istri yang ada di rumah tapi tidak menyiapkan makanan untuk suaminya ketika suaminya pulang kerja, itu jahat. Orang tua kepada anak, saya ingat juga waktu saya melahirkan Steffi, saya nggak ada pembantu, nggak ada apa, semua mengurus sendiri dan semuanya serba pertama kali kan saudara. Melahirkan pertama, mengasuh anak, menyusui pertama kali, semua serba pertama saudara. Ketika di gereja harus khotbah, harus kunjungan, capek setengah mati.
Ketika suami tidak membantu saya, itu jahat. Tapi puji Tuhan suami saya bantu. Itu baik. Ya kan, sudah kan simpel. Harusnya begitu. Anak kepada orang tuanya. Saya kepada anak saya itu sempat baby blues, saudara. Saya ketika anak saya nangis, itu hampir saya cekik, saudara. Saya capek, sudah terlalu capek. Dan saya baru tahu itu istilahnya baby blues. Sampai stres, sampai sebegitunya, saudara. Orang tua kepada anak itu bisa jahat. Anak kepada orang tua bisa jahat. Siapa di sini sebenarnya yang tidak jahat? Semua jahat. Tapi sebenarnya siapa yang kita lawan dengan kejahatan kita? Bukan manusia, tetapi Tuhan. Kalau Tuhan berkata, apa yang disatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Tapi kenapa ada perceraian? Karena salah satu dari pasangan itu jahat. Atau kedua-duanya jahat. Tapi bukan jahat kepada pasangannya. Dia jahat kepada Tuhan. Dia mau melawan firman Tuhan yang berkata, yang disatukan tidak boleh diceraikan. Dia lawan, saudara. Siapa yang dia lawan? Tuhan yang dia lawan. Abraham itu begitu taat di dalam panggilan walaupun dia nggak sempurna. Dia tidak sempurna. Hatinya juga jahat sama seperti kita. Tapi dia tundukkan hati yang jahat itu di bawah kuasa Roh Kudus. Dan kejadian ini adalah buku daripada salah satu buku dari kelima kitab Musa, saudara. Musa menulis ini. Musa itu orang terpelajar. Dia dibesarkan dan dididik di akademi tertinggi di kota atau di daerah Mesir. Dia anak Ratu Firaun, saudara sekalian. Dia anak yang diangkat dari air. Dia anak angkatnya Ratu Firaun. Saudara terkasih yang Tuhan, bayangkan ketika dia menulis tentang Abraham, dia menulis dengan begitu detail, saudara. Apa yang dilakukan oleh Abraham ketika dia menaati dengan pergi keluar dari tanah kampung halamannya menuju ke Kanaan, saudara. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Perkataan ini 3 kali diulang. Aku akan berikan negeri ini kepada keturunan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka Abraham mendirikan mezbah saat itu juga, saudara sekalian. Dia mendirikan mezbah atau penyembahan kepada Tuhan karena dia tahu dia tidak sanggup. Tapi jika Tuhan berkata engkau bisa, maka dia berkata aku bisa. Bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Saudara, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Saudara, Betel itu adalah bait Allah atau keberadaan atau hadirat daripada Tuhan. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat. Jadi saudara, ada fokus, ada batasan. Dalam kehidupan rohani, jika kita tidak membuat fokus dan tidak membuat batasan, maka saudara pasti akan melenceng jauh dari firman Tuhan. Harus ada batasan, ini Betel dan ini Ai. Ai itu apa, saudara? Ai itu adalah perkataan atau nama dari sebuah kehancuran. Di tengah-tengahnya dia membuat mezbah bagi Tuhan. Antara hadirat Tuhan dan kehancuran, saudara, di situ ada mezbah atau penyembahan kepada Tuhan. Dengan berkata, aku tidak melawan Tuhan. Aku mau taat kepada Tuhan. Aku mau tunduk kepada Tuhan. Saudara terkasih yang Tuhan, harus ada Betel dan Ai. Ai itu tidak bisa kita hindari. Kehancuran tidak bisa kita hindari. Itu adalah simbol daripada
kuasa dosa yang menguasai manusia. Nggak bisa kita hindari, saudara. Kalau saudara sudah belajar dalam perkuliahan, kemudian IPK saudara masih saja berkisar 3,5, 36, 37, turun lagi 32, turun lagi 3. Saudara sekalian, saudara bisa stres kan? Tapi ingat saudara, ada batas I dengan battle. Ada battle di situ. Ada hadirat Tuhan di situ. Saudara tidak bisa mengatakan nggak bisa Tuhan, aku nggak bisa. Nggak ada kata give up di sana, nggak ada saudara. Tidak ada kata putus asa, karena saudara ada battle, ada hadirat Tuhan. Walaupun ada kehancuran di sini, batasannya adalah mezbah di antara. Jika hatimu dipersembahkan kepada Tuhan, maka engkau akan pasti terus ada di dalam battle, di dalam hadirat Tuhan. Saudara yang terkasih, langkah yang paling urgent yang kita lakukan adalah membangun mezbah. Dan itu diterus, saudara, terus kepada keturunan Abraham selanjutnya. Termasuk ketika kita membaca kitab Ayub. Ayub itu melakukan segala sesuatu itu selalu dengan mezbah. Ketika dia mengakui kepada Tuhan, Tuhan, anak-anakku hari ini pesta orang, anak-anakku hari ini berdosa Tuhan. Dia bikin mezbah, Tuhan ampuni anak-anakku. Dia yang bertanggung jawab, saudara. Dan yang bikin dosa anaknya loh, orang tuanya yang bertanggung jawab. Itu saya rasa, saudara, firman Tuhan menunjukkan bahwa setiap kita membutuhkan mezbah. Mezbah itu bukan karena saudara pintar khotbah, bukan. Saya terharu sekali ketika membaca di WhatsApp, ya, Mama Ruri mendirikan mezbah, ya kan, dengan anak-anaknya, ya kan. Saudara, ini contoh, salah satu contoh. Ada firman Tuhan yang diingatkan terus kepada anak-anak, kepada keluarga kita masing-masing. Abraham juga demikian, dan itu terus menerus dari keturunan ke keturunan, dari generasi ke generasi. Saudara, hari ini di kos bikin mezbah bagi Tuhan. Dimanapun saudara berada, bikin mezbah, karena itu sangat penting. Jika tidak ada mezbah Tuhan, maka air itu akan menyerbu dalam hidupmu. Kehancuran itu demi kehancuran, engkau akan hancur. Mari kita menyembah Tuhan yang benar, dan mari menjadi cerminan daripada gambar dan rupa Allah yang dirusak oleh dosa ini sedemikian rupa. Sebenarnya apa yang dilakukan orang-orang, saudara sekalian, yang merasa diri mengenal Tuhan, saudara, berteriak-teriak Tuhan, Tuhan, emang Tuhan kenal? Gak usah teriak. Tuhan juga gak kenal. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita melihat, saudara, bagaimana hidup kita ini, saudara, tanpa mezbah itu bagaikan kerupuk kena air, melempem, saudara. Tidak ada daya spiritual yang benar. Saudara, Abraham sudah melakukan ini dari awal. Dia sudah taat kepada firman Tuhan. Walaupun dia tidak sempurna, tapi selalu ada mezbah yang menyeimbangkan antara hadirat Tuhan dengan kehancurannya. Oleh sebab itu, sampai dia meninggal, dia tetap setia kepada Tuhan. Walaupun hidupnya tentu bukan sepenuhnya bisa jadi contoh buat kita, tapi hidup Abraham itu menunjukkan bagaimana orang babat alas, kata orang Jawa, membuka lahan pertama kali itu bukan hal yang mudah. Mari saudara sekalian, kita memanggil nama Tuhan untuk Dia selalu menyertai kita, sehingga kita tidak terbawa di dalam kehancuran, tetapi terus-menerus di dalam hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami membawa jiwa kami kepada Tuhan. Kami tahu kami manusia berdosa yang tidak sempurna. Tetapi Tuhan, kami memanggil nama-Mu seperti yang Tuhan ajarkan melalui kehidupan Abraham. Kami mendirikan mezbah bagi-Mu Tuhan sebagai penyembahan kami kepada Tuhan. Sehingga hati kami, hidup kami dijauhkan dari kehancuran. Tetapi di dalam hadirat Tuhan, di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati jemaat GMI Immanuel Banjarmasin. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu di sini. Engkau memberkati kehidupan kami supaya kami menjadi cermin yang indah bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk kepada sekarang perjalanan. Mari kita mempersiapkan diri kita. Sebelumnya kita akan bersinar pada kaki sampai pada baik yang ketiga kita bangkit. Salibmu yang mulia.